Pernah kebayang gak kalau monorail di Jakarta bisa berubah jadi kambing logam raksasa bertanduk spiral yang bisa melindungi Monas dari drone jahat? Wah, pasti seru banget ya. Yuk, kita lihat kisah ajaib Oni si ondel-ondel pemberani hari ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, tekan tombol like, tulis komentar seru kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah ondel-ondel penuh keajaiban berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita imajinasi, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk berbuat baik seperti Oni. Yuk teman-teman, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Karena setiap sholawat yang kita kirim, Allah balas dengan 10 kebaikan. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa ya, karena dengan takwa, Allah selalu jaga kita dari segala mara bahaya, termasuk drone jahat seperti di cerita Oni nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya, kalau kita berusaha melindungi kebaikan dan berjuang di jalan yang benar, Allah pasti bantu dan beri jalan keluar, seperti Oni nanti. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian dari mana nontonnya? Jakarta? Bandung? Makassar? Atau dari luar negeri? Seru banget kalau kita bisa saling kenalan. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang jawab benar, bakal didoakan hadiah super spesial di penutup. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah, bukan cerah biasa, tapi cerah yang nyaris seperti kanvas raksasa biru keperakan, di mana sinar matahari menari di antara menara kaca dan kubah logam kota masa depan. Awan-awan tipis bergulir perlahan seperti kapas digital, menampilkan pola holografik yang berubah warna mengikuti arah angin. Suhu udara terasa hangat namun lembut, seperti pelukan lembayung pagi yang disiram aroma kopi dari kedai jalanan. Di tengah hiruk-pikuk metropolis yang telah bertransformasi menjadi kota pintar, seorang sosok besar namun anggun duduk di gerbong paling depan monorail Marhor, sang ondel-ondel bernama Oni. Oni bukan ondel-ondel biasa. Tubuhnya terbuat dari perpaduan kayu, serat karbon, dan energi tradisi yang dihidupkan oleh doa serta semangat warga Betawi. Matanya berkilau merah bata seperti lentera malam, dan di dada logamnya terukir simbol matahari dan bulan yang saling berpadu, lambang keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Ia adalah penjaga budaya, pelindung kota, sekaligus sahabat bagi manusia dan mesin yang hidup berdampingan di Jakarta era pasca robotika. Monorail Marhor yang ia tumpangi bukan sekadar alat transportasi. Ini adalah kebanggaan teknologi bangsa. Kereta masa depan dengan desain aerodinamis menyerupai seekor kambing gunung legendaris dari Asia Tengah, Sang Marhor, dengan motif tanduk spiral di bagian depan. Rel yang dilalui bukan dari baja biasa, melainkan dari kaca fotonik transparan yang mampu memantulkan langit dan menyerap energi matahari. Dari atas rel itu, kota tampak seperti mosaik bercahaya, jalan raya mengalir bagai sungai neon, taman-taman terapung berputar lembut di antara menara gedung, dan drone lalu lintas berterbangan mengatur arus udara di atas atap-atap pencakar langit. Oni duduk diam, menikmati perjalanan. Angin digital menyentuh wajah kayunya, hembusan lembut dari sistem ventilasi alami yang mengalir dari sisi gerbong. Ia menatap keluar jendela besar yang melengkung mengikuti bentuk rel, dan di sanalah berdiri Monas, menara emas abadi yang kini dilindungi oleh kubah cahaya energi Nusantara. Di sekitarnya, taman kota dipenuhi anak-anak yang bermain dengan robot kucing dan balon angin bertenaga surya. Suara sistem pengumuman terdengar lembut namun tegas. Perhatian, penumpang. Monorail Marhor akan melewati zona pusat Monas dalam 3 menit. Mohon tetap duduk dan nikmati perjalanan Anda. Suara itu berasal dari Ai Dewi Sri, sistem kecerdasan buatan yang menjaga keseimbangan alam dan teknologi. Ia dikenal ramah dan sering berbicara dengan nada seperti ibu yang menenangkan anaknya. Oni tersenyum kecil mendengar sapaan itu. Terima kasih, Dewi Sri, gumamnya pelan, walau tahu sistem itu mungkin tidak mendengar gumamnya secara langsung. Di bawah rel, pasar-pasar terapung penuh warna masih ramai. Penjual kerak telur robot memutar spatula otomatis sambil bernyanyi dangdut digital.
Anak-anak berlarian membawa layang-layang yang terbuat dari kain foton, berpendar biru muda setiap kali tersentuh sinar matahari. Jakarta masa depan memang penuh dengan hal ajaib, perpaduan antara budaya yang tak lekang waktu dan inovasi yang menembus batas logika. Namun di balik keindahan itu, Oni merasakan sesuatu yang ganjil. Rel monorail yang biasanya meluncur halus tiba-tiba mengeluarkan suara getar lembut, nyaris tak terdengar oleh manusia biasa, tapi cukup jelas bagi telinga mekaniknya. Lampu indikator di sisi gerbong sempat berdenyut 2 kali, lalu kembali normal. Ia mengernyit, menatap ke arah langit, mencoba mencari sumber gangguan. Oni bergumam dalam hati. Getaran seperti ini biasanya hanya terjadi saat ada gangguan elektromagnetik besar di atmosfer. Dari kejauhan, ia melihat awan tipis yang tadi putih bersih kini tampak beriak seperti air yang dilempar batu. Cahaya mentari terpecah menjadi garis-garis vertikal, seperti sinyal interferensi di udara. Ia mencondongkan tubuh, matanya beralih ke mode deteksi optik kuantum, fitur rahasia yang hanya dimiliki oleh ondel-ondel penjaga. Pandangannya menembus kabut, menembus lapisan ozon buatan, hingga menembus ke orbit rendah tempat satelit-satelit penjaga Jakarta berputar. Dan di sana, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan hitam meluncur cepat menembus atmosfer. Oni membeku. Getaran di rel semakin kuat, seperti jantung kota berdetak terlalu cepat. Suara dentingan logam dan percikan listrik terdengar di bawah gerbong. Penumpang manusia di gerbong belakang mulai panik kecil. Beberapa anak memegang tangan orang tuanya, sementara sistem suara Dewi Sri kembali aktif dengan nada lebih tegang. Peringatan. Anomali medan energi terdeteksi di lapisan troposfer. Mohon semua penumpang tetap tenang. Oni berdiri. Tubuh kayu dan logamnya bergetar seiring hentakan rel yang semakin liar. Ia menatap langit, dan kali ini ia melihat dengan jelas. Titik hitam itu bukan sekadar bayangan, melainkan sekumpulan objek berbentuk serangga logam, drone hitam tanpa tanda negara, berjumlah puluhan, terbang membentuk formasi spiral. Mereka bergerak cepat menuju pusat kota, ke arah Monas. Dalam sepersekian detik, seluruh langit Jakarta berubah warna. Biru yang tadi cerah kini berganti dengan rona ungu keabu-abuan. Awan digital yang biasa menari lembut kini terkoyak oleh semburan plasma dari mesin drone. Cahaya matahari terpecah menjadi serpihan kilat, menyilaukan mata siapapun yang menatapnya langsung. Rel kaca fotonik bergetar semakin keras. Dari bawah, arus listrik meloncat seperti kilat putih ke udara. Suara alarm berbunyi, dan kereta mulai kehilangan keseimbangan. Sistem daya terganggu. Mode darurat diaktifkan, seru Dewi Sri. Namun Oni tak gentar. Ia menatap ke arah Monas yang masih berdiri tegak di kejauhan. Menara emas itu kini tampak bagai mercusuar di tengah badai energi. Ia tahu, jika drone itu sampai di sana, bukan hanya monumen yang hancur, tapi juga sistem energi spiritual yang menjaga keseimbangan kota. Oni menatap logo berbentuk tanduk di dinding depan gerbong Marhor. Ia tahu maknanya. Ia tahu apa yang tersembunyi di balik mesin ini. Dengan satu gerakan tangan, ia mengetuk dinding 3 kali, lalu menyebutkan kode kuno dalam bahasa Betawi kuno yang hanya diketahui para penjaga ondel-ondel pelindung kota. Marhor, aktifkan wujud aslimu. Tiba-tiba, rel kaca di bawahnya berpendar terang. Arus listrik meloncat dari satu panel ke panel lain, membentuk jaringan cahaya spiral. Tubuh monorail Marhor mulai berubah, punggungnya merekah, roda-roda magnetiknya bergeser ke sisi luar, dan struktur aerodinamisnya membentuk rangka seekor kambing logam raksasa. 2 tanduk spiral dari energi biru muncul dari kepala lokomotif, memancarkan gelombang medan cahaya ke segala arah. Suara logam beradu mengisi udara. Angin berputar cepat, membentuk pusaran di sekitar rel. Drone-dronenya berhenti di udara, seolah terkejut oleh bangkitnya makhluk mekanik legendaris itu. Monorail Marhor kini sepenuhnya berubah. Seekor kambing logam raksasa bertanduk spiral, matanya bersinar seperti 2 bintang biru muda. Tubuhnya berdiri di atas rel, namun tidak menyentuhnya, karena kini ia melayang dengan medan gravitasi buatan. Oni berdiri di atas kepalanya, rambut pita ondel-ondelnya berkibar oleh hembusan angin. Dari posisi itu, ia bisa melihat seluruh kota. Ia bisa melihat Monas yang masih bersinar di kejauhan, dan di antara gedung-gedung, warga mulai keluar dari rumah, menatap ke langit,
bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. "Marhor," kata Oni dengan suara pelan tapi tegas, "saatnya kita melindungi kota ini." Marhor mengangguk, gerakan mekanik tapi terasa hidup. Tanduk spiralnya mulai memancarkan medan cahaya pelindung berbentuk kubah transparan raksasa yang menutupi Monas. Cahaya itu berwarna biru kehijauan, berdenyut seperti napas kehidupan. Begitu medan itu aktif, serangan pertama dari drone menghantamnya, dan terpental seperti batu mengenai air. Gelombang energi memantul, membuat udara di sekitarnya bergetar hingga burung-burung metalik beterbangan ketakutan. Langit Jakarta kini menjadi medan cahaya dan bayangan, tapi di tengahnya, monorail Marhor berdiri kokoh, bagai penjaga suci kota. Dan Oni, ondel-ondel dari kayu dan semangat, berdiri di atasnya dengan mata yang menyala tenang, menyadari satu hal, hari itu bukan hari biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang besar, pertempuran antara teknologi gelap dan semangat budaya yang tak akan pernah padam. Sekumpulan drone jahat terbang rendah di atas langit Jakarta, menembus lapisan awan yang kini bergulung seperti ombak badai. Suara dengungannya menggema di antara gedung-gedung tinggi, mengguncang kaca jendela dan membuat burung-burung logam berhamburan dari sarang digitalnya. Setiap drone berbentuk seperti kumbang hitam berukuran besar, bersayap karbon yang memantulkan cahaya merah darah. Dari tubuh mereka memancar garis-garis merah seperti urat api, mengalir ke ujung sayap yang bergetar cepat hingga menghasilkan dengungan yang menusuk telinga. Drone-drone itu bukan sekadar mesin pengintai. Mereka adalah unit serangan otonom dari proyek rahasia yang dulu dibubarkan karena dianggap terlalu berbahaya. Operasi bayangan, teknologi militer berbasis kecerdasan buatan yang bisa belajar dari ketakutan manusia. Kini, entah bagaimana, sistem itu aktif kembali. Dan target pertamanya adalah monumen nasional, pusat energi spiritual dan simbol identitas bangsa. Dari kejauhan, Oni menatap dengan mata menyala merah keemasan. Ia melihat puluhan, bahkan ratusan, titik hitam menyebar membentuk pola spiral raksasa di langit. Setiap kali mereka berputar, udara di bawahnya bergetar, menimbulkan gelombang tekanan yang membuat rel kaca fotonik memancarkan retakan halus seperti es yang retak di musim dingin. Sinyal energi negatif terdeteksi di atas radius 2 km. Suara lembut Ai Dewi Sri terdengar di sistem komunikasi Oni. Kadar polusi elektromagnetik meningkat 900%. Ada kemungkinan serangan besar dalam waktu kurang dari 3 menit. Oni menggenggam tongkat besinya, gada cahaya Betawi, senjata pusaka yang terbuat dari logam kuningan spiritual yang hanya bisa diaktifkan oleh ondel-ondel penjaga. Di sepanjang batangnya, ukiran huruf Arab gundul berpendar perlahan, menandakan bahwa senjata itu siap digunakan. Ia menarik napas panjang, bukan karena butuh udara, tapi karena kebiasaan manusia yang tertanam dalam jiwanya. "Baik, Dewi Sri," jawab Oni tenang. "Kita tidak akan biarkan mereka menyentuh Monas. Aktifkan protokol perisai budaya." Dewi Sri menjawab dengan nada lembut namun penuh tenaga. Perisai budaya aktif. Semua jaringan rel dan gedung pemerintah akan disambungkan pada grid energi Nusantara. Begitu perintah itu dijalankan, seketika serangkaian cahaya keemasan muncul di sepanjang jalan-jalan besar kota. Dari setiap tiang bendera, dari ukiran batik digital di dinding gedung, hingga dari air mancur di taman kota, cahaya itu naik membentuk serat-serat halus menuju langit. Energi itu berkumpul, lalu menyelimuti Monas seperti selendang bercahaya. Namun drone-drone jahat tidak tinggal diam. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dari lainnya, terbang ke depan. Badannya terbuka dan memperlihatkan inti energi berwarna hitam pekat, Volt Core, teknologi terlarang yang mampu menghisap cahaya dan memecah struktur energi apapun yang dilaluinya. Dari pusat tubuhnya, sinar hitam dipancarkan, lurus, tajam, dan dingin seperti bilah besi yang menusuk udara. Sinar itu melesat ke arah Monas, menembus awan dan menghantam kubah pelindung yang baru saja aktif. Dalam sekejap, langit Jakarta berubah seperti cermin retak. Gelombang kejut menghantam udara, menimbulkan kilatan putih yang menyilaukan. Gedung-gedung bergetar, rel monorail bergoyang hebat, dan sebagian besar sistem listrik kota padam sesaat. Warga di bawah berteriak. Dari taman kota, dari pasar, dari balkon rumah tinggi, semua mata menatap ke atas. Mereka melihat sinar hitam itu mencoba menembus cahaya keemasan pelindung,
seperti tinta jahat yang menyebar di air suci. Beberapa anak kecil memeluk orang tuanya, sementara sirene darurat mulai meraung di seluruh kota. Oni merasakan getaran itu sampai ke dalam inti tubuhnya. Medan energi di sekeliling Monas mulai melemah. Ia tahu, jika sinar itu tidak dihentikan sekarang, seluruh sistem pelindung akan runtuh, dan Monas, simbol kebanggaan bangsa, akan hancur menjadi debu. Marhor, seru Oni, suaranya bergema dalam frekuensi yang bisa didengar hanya oleh mesin. Kambing logam raksasa itu mengangkat kepalanya, matanya yang biru menyala lebih terang. Tanduk spiralnya berputar, menciptakan pusaran energi elektromagnetik yang kuat. Angin berputar di sekitar mereka, menyapu debu dan partikel cahaya. Buka mode pertempuran. Dalam sekejap, seluruh tubuh Marfor berubah lagi. Panel-panel logamnya bergeser membentuk lapisan pelindung tambahan. Sayap energi muncul dari punggungnya, membuatnya bisa melayang lebih tinggi di atas rel. Dari dadanya, muncul deretan senjata energi berbentuk motif tradisional Betawi, seperti ukiran gigi balang, tapi berfungsi sebagai generator plasma. Sementara itu, drone-drone jahat bergerak cepat. Mereka membentuk formasi segitiga, lalu menembakkan proyektil kecil yang memancarkan cahaya ungu. Proyektil itu bukan peluru biasa. Mereka adalah nanobot penghancur yang jika mengenai permukaan energi, akan menyebar seperti virus dan menonaktifkan sistem pertahanan digital. Oni menggerakkan gada cahaya betawinya dan memutar sekali. Seketika, lingkaran cahaya biru muda terbentuk di sekitarnya, menyapu udara seperti gelombang air laut. Nanobot-nanobot itu mengenai medan cahaya dan langsung terbakar menjadi abu digital. Tidak akan kubiarkan kalian menyentuh tanah ini, bisik Oni dengan nada tegas. Lalu, dari belakang formasi drone, muncul satu unit yang jauh lebih besar dari lainnya. Badannya sebesar helikopter tempur, dengan sayap berbentuk segitiga ganda dan lambang misterius di tengah tubuhnya, sebuah mata logam dengan pupil merah berputar. Ia dikenal dalam legenda lama sebagai Ahriman, entitas mesin yang pernah dikurung di bawah Gunung Krakatau setelah perang teknologi kuno. Kini, tampaknya ia telah dibangkitkan kembali oleh tangan-tangan gelap yang ingin menguasai energi Nusantara. Ahriman membuka mulut logamnya, mengeluarkan suara yang bukan sekadar dengung, tapi seperti bisikan ribuan suara manusia yang berbicara serentak. Budaya usang tidak layak bertahan. Hanya sistem efisien yang pantas memerintah. Oni menggertakkan gigi besinya. Kau salah. Budaya bukan sekadar masa lalu, ia adalah jiwa bangsa. Ahriman menembakkan dua sinar spiral dari matanya. Marhor bergerak cepat, berputar di udara, menghindari tembakan itu dengan lompatan besar. Energi sinar itu menghantam menara gedung di bawah, membuatnya meleleh seperti lilin di bawah sinar matahari. Oni menunduk, lalu mengangkat tangannya ke langit. Ia mulai melantunkan doa kuno dalam bahasa campuran Betawi dan Arab yang hanya diketahui para penjaga ondel-ondel. Bismillah, ya Nurul Huda, terangilah jalan kami, lindungi kota ini dari gelapnya kebodohan. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh Oni memancarkan cahaya lembut. Pakaian dan pita-pita di kepalanya bergerak sendiri, mengeluarkan percikan energi berwarna emas dan hijau. Marhor merespons, tanduk spiralnya kini menyala dengan pola kaligrafi bercahaya. Dari langit, awan terbuka. Cahaya putih turun menembus atmosfer, menyentuh kepala Marhor dan Oni. Dalam cahaya itu, muncul simbol besar berbentuk mandala dengan motif batik parang dan bunga melati. Itulah perisai Nur Nusantara, bentuk tertinggi dari energi spiritual yang hanya muncul ketika niat penjaga benar-benar murni. Drone-drone jahat menjerit dalam frekuensi tinggi. Ahriman berusaha menembakkan sinar hitam lagi, tapi kali ini sinarnya membentur perisai itu dan terpental kembali ke arahnya sendiri. Ledakan besar terjadi di langit, membentuk gelombang cahaya seperti aurora berwarna emas. Ledakan itu menghancurkan setengah armada drone. Sisa-sisanya berusaha melarikan diri, namun Marhor melompat ke udara, menabrak satu demi satu dengan kekuatan luar biasa. Setiap kali tanduk spiralnya menyentuh tubuh drone, kilatan biru menyala dan drone itu meledak menjadi debu cahaya. Namun Ahriman belum kalah. Ia menurunkan tubuhnya hingga hanya beberapa meter di atas rel, mengeluarkan sayap tambahan dari sisi tubuhnya, lalu menembakkan proyektil plasma ke arah Oni.
Ledakannya begitu kuat hingga Marhor terdorong mundur beberapa meter, hampir kehilangan keseimbangan. "Oni, sistem energi turun 40%, teriak Dewi Sri dari sistem komunikasi. Oni terhuyung, tapi tak jatuh. "Tidak apa. Selama hati kami tetap menyala, cahaya tidak akan padam." Ia melompat dari punggung Marhor, melayang di udara dengan bantuan medan gravitasi buatan. Gada cahaya Betawi di tangannya berputar cepat, membentuk simbol bundar di udara seperti mandala bercahaya. Ia berteriak keras, suaranya menggema ke seluruh langit Jakarta. "Wahai drone-drone gelap, kembalilah ke tempat asal kalian. Ini tanah budaya, tanah doa, bukan medan perang mesin buta." Dari suaranya, gelombang energi keluar, menggetarkan udara. Drone-drone kecil langsung kehilangan arah dan jatuh satu persatu ke tanah, tak lagi mampu terbang. Ariman berteriak marah, matanya menyala merah tua. Oni menatap lurus, mengarahkan gada ke arah musuh. "Marhor, sekarang, gabungkan kekuatan kita." Marhor menunduk, lalu memancarkan seluruh energi dari tanduk spiralnya menuju gada Oni. Dalam sekejap, gada itu membesar, menyala seperti obor raksasa yang menembus awan. Oni berputar sekali, lalu menghantam udara dengan seluruh tenaga dan doa yang ia miliki. Benturan itu menghasilkan cahaya maha terang. Seluruh langit Jakarta berubah putih sejenak. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan, dan suara dentuman besar terdengar sampai ke pinggiran kota. Ariman tersambar langsung, tubuhnya terbelah dua dan meledak menjadi ribuan kepingan logam bercahaya yang turun seperti hujan bintang. Setelah ledakan itu reda, langit kembali tenang. Awan perlahan menutup luka-luka langit yang terbuka. Matahari sore muncul dari balik gedung, memantulkan sinarnya ke permukaan Monas yang masih berdiri kokoh di tengah kota. Oni terjatuh ke lutut di punggung Marhor, tubuhnya bergetar karena kehilangan sebagian energi. Tapi di wajahnya tersungging senyum damai. Ia tahu, untuk kali ini, Jakarta selamat. Marhor menurunkan tubuhnya perlahan ke rel, kembali berubah menjadi monorail yang diam dan elegan. Dewi Sri berbicara lagi dengan suara lembut. "Ancaman berhasil dinetralkan. Terima kasih, Oni. Kota kembali aman." Oni mengangguk. "Alhamdulillah." Di bawah, warga bersorak. Anak-anak melambai ke arah langit, dan di antara suara kebahagiaan itu, terdengar sayup-sayup suara adzan dari masjid di sudut kota. Suara itu melingkupi udara, berpadu dengan aroma hujan yang baru saja turun dari sisa kondensasi ledakan. Oni memejamkan mata. Ia tahu, setiap serangan gelap yang datang hanyalah ujian, dan selama hati manusia masih mau menjaga budayanya dengan doa dan kebaikan, cahaya tak akan pernah padam. Hari mulai beranjak senja. Langit kembali berwarna oranye keemasan. Monas bersinar seperti lilin di tengah kota yang damai. Marhor diam, namun di matanya yang biru, berkedip satu cahaya kecil, seolah berbisik pada Oni, "Tugas kita belum selesai." Udara bergetar. Suara gesekan logam bergema di sepanjang rel kaca yang membentang di langit Jakarta. Getaran itu semakin kuat, seperti detak jantung raksasa yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Monorail Marhor, kereta futuristik yang tadi tampak biasa saja dengan tubuh ramping dan jendela transparan, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Cahaya biru menetes dari sambungan panelnya seperti tetesan air hidup, mengalir di sepanjang sisi gerbong, menelusuri setiap lekukan bodinya. Oni, yang berdiri di dekat jendela depan kabin, menatap dengan mata membesar. Ia merasa lantai di bawah kakinya hidup, bukan lagi sekadar logam dan mesin, tetapi sesuatu yang bernapas, sesuatu yang sadar. Dari dalam sistem mekanik Marhor, terdengar gema suara berat, seperti bisikan yang berasal dari jantung bumi. Proteksi aktif, integrasi pertahanan dimulai. Tiba-tiba, dinding dalam kabin terbuka perlahan, membentuk pola-pola geometris bercahaya. Panel-panel meluncur ke samping, berubah menjadi kepingan logam yang berputar, bergeser, dan saling menyatu dalam koreografi yang presisi. Setiap sambungan mengeluarkan bunyi klik yang ritmis, seperti alunan musik mekanis dari dunia masa depan. Cahaya biru keperakan semakin kuat. Rangka monorail Marhor memanjang, rel di bawahnya berguncang namun tidak pecah. Tubuh kereta berlipat, berputar, dan kemudian membentuk sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya.
Di antara ledakan partikel cahaya dan kilatan listrik, monorail itu mulai berubah menjadi seekor kambing raksasa dari logam hidup. Kakinya terbentuk dari roda-roda magnetis yang melepaskan diri dari rel, kemudian menjejak ke udara dengan gaya dorong ion. Setiap langkahnya menghasilkan percikan cahaya yang membentuk pola mandala di angkasa. Suara mesin berubah menjadi raungan lembut yang menggetarkan udara, bukan suara buatan, tapi seperti dengusan makhluk yang benar-benar ada. Tanduknya mulai tumbuh, memutar dari sisi kepalanya seperti pusaran galaksi mini. Tanduk spiral itu berwarna biru listrik, berdenyut seperti nadi, dan setiap denyut memancarkan gelombang energi yang membuat awan di atasnya bergetar. Dari sela-sela tanduk itu, mengalir partikel cahaya yang kemudian membentuk medan pelindung, semacam kubah energi transparan yang melingkupi area Monas. Oni hanya bisa terpana. Angin dari medan energi membuat kain pada kostumnya berkibar, sementara wajahnya diterangi oleh cahaya biru yang berkilau dari tubuh Marhor. Ia merasakan kehangatan aneh, bukan panas dari api, melainkan sensasi yang seolah berasal dari keberanian dan tekad. Di bawah mereka, Jakarta terlihat kecil, lampu-lampunya berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh di bumi. Namun di atas langit, ancaman belum reda. Drone-drone jahat terus menembakkan sinar gelap yang menggores langit malam. Setiap tembakan mengenai medan cahaya pelindung Marhor, menimbulkan gelombang seperti air yang terpecah oleh batu. Tapi tak satu pun sinar itu menembus. Medan pelindung itu memantulkan semua serangan dengan efek kilatan indah seperti tirai aurora. Subhanallah, bisik Oni tanpa sadar. Ia merasa seolah sedang menyaksikan mukjizat, bukan sihir, bukan teknologi semata, tapi perpaduan keduanya yang diatur oleh kehendak yang maha kuasa. Marhor, dengan suaranya yang dalam dan menggema, menundukkan kepala ke arah Monas. Dari tanduk spiralnya, muncul pusaran cahaya yang semakin besar. Pusaran itu berputar cepat, membentuk perisai energi yang menutupi seluruh area sekitar Tugu. Bentuknya menyerupai kelopak bunga melati raksasa yang bercahaya, simbol kemurnian dan kedamaian bagi kota. Getaran dari dalam tubuh Marhor terasa hingga ke tulang Oni. Ia tahu bahwa makhluk ini bukan sekadar mesin tempur, tapi penjaga spiritual kota, ciptaan yang lahir dari harapan manusia untuk melindungi kebenaran dan keindahan. Ia merasakan hubungan batin dengan Marhor, seolah-olah pikiran mereka tersambung oleh cahaya. Tiba-tiba, pandangan Oni berubah. Ia bisa melihat dari mata Marhor, seluruh kota Jakarta dari sudut pandang seekor makhluk logam setinggi gedung pencakar langit. Ia melihat jalan-jalan, sungai yang berkilau seperti pita perak, dan wajah-wajah warga yang berlari, menatap langit dengan harapan. Semua itu membuat hatinya bergetar. Marhor, terima kasih telah bangkit, ucap Oni pelan. Marhor mengangguk perlahan. Suara mekaniknya bergema seperti guntur lembut. Namun di balik suara itu ada ketenangan, suara penjaga yang tahu bahwa misinya suci. Drone-drone jahat mencoba menyerang lagi, kali ini dengan formasi baru. Mereka menyatu, membentuk semacam burung hitam raksasa dari logam yang menukik tajam ke arah Monas. Tapi sebelum makhluk logam itu sempat menembak, tanduk spiral Marhor berputar lebih cepat, menghasilkan suara nyaring seperti lonceng suci. Ledakan cahaya biru membelah langit. Ombak energi menyapu udara, menghapus sinar gelap dan menyingkirkan burung logam itu menjadi debu bercahaya. Dari kejauhan, warga yang menatap dari bawah bersorak. Mereka tidak tahu siapa yang melindungi mereka, tapi mereka merasakan kekuatan yang menenangkan, kekuatan yang membuat hati mereka damai. Oni berdiri di punggung Marhor, mengangkat tangannya ke arah Monas yang kini diselimuti medan cahaya biru. Ia tahu pertempuran belum selesai, tapi untuk sesaat, ia merasakan kemenangan kecil, cahaya masih bertahan di tengah kegelapan. Marhor menatap Oni dengan mata bercahaya. Dalam pantulan matanya, Oni melihat dirinya sendiri, bukan hanya sebagai ondel-ondel penjaga budaya, tetapi juga sebagai pelindung masa depan. Ia sadar, keberadaan mereka bukan sekadar simbol tradisi, melainkan juga pengingat bahwa teknologi tanpa jiwa hanyalah besi dingin. Yang membuatnya hidup adalah nilai, keberanian, dan iman. Di kejauhan, petir berkilat di balik awan. Tapi kali ini, cahaya biru dari Marhor menelannya. Jakarta aman, untuk sementara waktu. Udara kembali tenang.
Medan cahaya pelindung masih berdenyut lembut di sekitar Monas, memantulkan cahaya ke gedung-gedung tinggi, membuat kota itu tampak seperti lautan kristal. Di dalamnya, Oni tersenyum kecil. Ia tahu, malam ini ia telah menyaksikan lahirnya legenda baru, Marfor sang pelindung kota. Angin di langit Jakarta berputar kencang seperti pusaran tak terlihat. Awan berlapis baja bergulung di atas kepala Oni, mengubah sore yang tadi indah menjadi medan pertempuran kosmis. Di bawah sana, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya biru dari tanduk spiral Marfor, sementara Monas berdiri tegak di tengah kubah energi, seakan menjadi saksi bisu dari benturan antara kegelapan dan cahaya. Oni berdiri di punggung Marfor. Tubuhnya tegak, kain hias Betawi di pinggangnya berkibar kencang tertiup angin yang bergolak. Wajah kayunya yang biasanya tersenyum kini memancarkan ketegasan. Matanya, dua kristal merah yang melambangkan semangat rakyat, menyala terang. Di bawahnya, tubuh Marfor yang berlapis logam bergetar halus, menyalurkan getaran kekuatan yang berdenyut seperti nadi raksasa. Di sekeliling mereka, ratusan drone jahat bergerak membentuk pola formasi menyerupai pusaran. Mereka mengeluarkan dengungan yang memekakkan telinga, seperti 1000 lebah logam yang marah. Dari moncong mereka, keluar sinar gelap yang menyambar ke segala arah, menembus awan dan membakar udara. Sinar-sinar itu menari liar, berusaha menembus medan pelindung cahaya biru yang diciptakan Marfor. Namun Oni tidak bergeming. Ia tahu bahwa ketakutan tidak akan membantu siapapun. Ia menatap ke arah Monas yang berkilau dalam pelindung energi, simbol perjuangan, martabat, dan doa seluruh rakyat. Lalu ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit yang gelap. Suara hatinya bergetar. Di dalam dada kayunya, ada sesuatu yang hangat, bukan mesin, bukan arus listrik, melainkan cahaya kecil yang telah diwariskan oleh tangan-tangan seniman Betawi yang dulu menciptakannya dengan cinta dan doa. Itulah ruh kebajikan yang tertanam dalam setiap ondel-ondel, semangat menjaga, melindungi, dan mengingat Allah dalam setiap langkah. Lalu, dengan suara lantang yang menembus gemuruh angin, Oni berseru, "Allahu Akbar, lindungi kotaku." Seruan itu menggema. Tidak hanya terdengar oleh telinga, tapi juga oleh hati. Suaranya menembus langit dan bumi, menembus antara dunia nyata dan dunia energi, seperti gema yang dipantulkan dari kubah langit itu sendiri. Dan saat kata, Allahu, meluncur dari lisannya, tanduk Marfor mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setiap lilit spiralnya berputar, mengalirkan partikel biru yang berputar cepat, seperti pusaran bintang di ruang hampa. Suara dengungan energi berubah menjadi lantunan lembut, nyaris seperti zikir mekanis yang bergema dari jantung bumi. Oni merasakan tenaga itu menyatu dengan doanya. Ia bukan lagi hanya seorang penjaga kota. Ia adalah perantara antara kekuatan manusia, teknologi, dan iman. Dari telapak tangannya, keluar garis-garis cahaya yang menyambung ke tubuh Marfor, seperti urat nadi yang bersinar. Cahaya itu menelusuri logam tubuh sang kambing raksasa, naik menuju tanduknya yang bercahaya bagaikan obor langit. Lalu, ledakan cahaya terjadi. Dari puncak tanduk spiral Marfor, keluar semburan energi berwarna biru keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu bukan sekadar cahaya, ia membawa suara, frekuensi, dan getaran spiritual yang tak bisa ditangkap oleh teknologi manusia biasa. Gelombangnya menyapu udara, menolak setiap sinar gelap dari drone jahat. Satu persatu, drone yang mendekat langsung kehilangan keseimbangan. Sinar hitam yang mereka pancarkan meleleh di udara, lenyap dalam pusaran biru. Tubuh logam mereka mulai bergetar, kemudian meledak menjadi serpihan cahaya. Bukan kehancuran brutal, tapi seolah-olah mereka berubah menjadi debu bintang, terurai menjadi partikel cahaya putih yang melayang perlahan di langit senja. Oni menyipitkan mata, menatap mereka dengan campuran haru dan lega. Di setiap kilatan cahaya yang meledak, ada pantulan wajah langit Jakarta, penuh warna, penuh harapan. Ia tahu, ini bukan semata kemenangan perang mesin, tapi kemenangan cahaya atas kegelapan batin, kemenangan doa atas keserakahan, kemenangan kasih sayang atas kebencian. Marfor terus menyalakan cahaya pelindungnya. Suara gemuruh dari tanduknya kini lebih teratur, berdenyut seperti degup jantung dunia. Gelombang energi menyelimuti Monas dan meluas ke seluruh kota. Di bawah sana, warga Jakarta yang menatap dari balkon,
jendela, dan jalanan berhenti sejenak. Mereka memandang langit, dan melihat pemandangan yang tak akan mereka lupakan sepanjang hidup. Seekor kambing raksasa bercahaya biru melindungi kota mereka, dan di punggungnya, sosok ondel-ondel yang menengadah ke langit, mengumandangkan nama Allah. Beberapa warga spontan meneteskan air mata. Ada yang bersujud di trotoar, ada yang mengangkat tangan berdoa, ada yang hanya terdiam dengan senyum syukur. Dalam hati mereka, keyakinan tumbuh. Tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi cahaya yang datang dari iman dan doa. Sementara itu, di langit yang perlahan kembali tenang, cahaya dari tanduk Marhor mulai menurun intensitasnya, berubah menjadi lembut seperti cahaya rembulan. Sisa serpihan drone jatuh perlahan, berubah menjadi butiran kecil seperti salju bercahaya yang turun menari di udara. Ketika butiran itu menyentuh tanah, mereka tidak membakar, melainkan berubah menjadi bunga melati kecil yang mekar seketika. Oni tertegun. Ia melihat kelopak-kelopak putih itu berjatuhan di atap-atap gedung, di jalanan, di taman-taman kota. Jakarta, yang beberapa menit lalu menjadi medan perang, kini seolah berubah menjadi taman bunga bercahaya. Subhanallah, katanya lirih, suaranya penuh takjub. Marhor menunduk pelan, matanya yang besar bercahaya lembut. Ia mengeluarkan dengusan pelan, seolah berterima kasih kepada penciptanya, dan kepada manusia kecil yang berani berdiri di punggungnya. Oni menepuk pelan leher logam makhluk itu. Terima kasih, sahabat, katanya, kau bukan sekadar mesin. Kau penjaga yang lahir dari doa. Di ufuk barat, matahari mulai turun. Cahaya oranye dan ungu membelah langit, berpadu dengan biru bercahaya dari Marhor. Perpaduan itu menghasilkan pemandangan menakjubkan, seperti lukisan hidup yang menggambarkan pertempuran antara siang dan malam, antara baik dan jahat, antara doa dan amarah. Oni menghela napas panjang. Tubuh kayunya terasa ringan. Ia tahu perjuangan belum selesai. Dunia masih luas, ancaman bisa datang kapan saja, tapi malam ini, satu hal telah terbukti. Cahaya selalu menang ketika disertai doa. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema dari menara masjid yang berdiri di antara gedung-gedung tinggi. Suara itu bergema lembut, menyatu dengan hembusan angin dan denyut energi dari tubuh Marhor. Oni menunduk, matanya memejam sebentar, lalu berbisik penuh syukur. Alhamdulillah, Jakarta selamat. Marhor pun merespons dengan suara lembut, seperti dengungan zikir yang dalam. Dan untuk pertama kalinya, Oni merasa benar-benar tenang. Bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu kota ini, dan doa semua warganya, masih dijaga oleh tangan-tangan tak terlihat yang berasal dari langit. Udara yang semula bergemuruh kini perlahan mereda. Angin yang tadi berputar liar di langit Jakarta berubah lembut, menyentuh wajah Oni dan menggerakkan pita kain Betawi yang terikat di lengannya. Cahaya biru dari tanduk Marhor mulai surut, berganti dengan kilauan lembut seperti cahaya senja yang meresap di cakrawala. Awan hitam yang menutup langit berpisah perlahan, membuka jalan bagi sinar matahari terakhir sore itu untuk turun menembus atmosfer, memantulkan warna jingga keemasan di setiap jendela gedung pencakar langit. Di bawah sana, kota Jakarta yang sempat mencekam kini bersinar damai. Suara riuh drone dan ledakan cahaya telah digantikan oleh tepuk tangan dan sorakan gembira warga. Dari jalan-jalan protokol hingga gang sempit di antara gedung-gedung tua, semua orang keluar dari rumah, menatap ke langit, menyaksikan sosok makhluk logam yang mulai berubah bentuk. Marhor berdiri tegak, tubuh logamnya masih berkilau di bawah sinar matahari yang perlahan tenggelam. Namun kini, energi yang mengalir di tubuhnya mulai melunak, seperti ombak yang kembali ke pantai setelah badai. Dari setiap sambungan panel, kilatan cahaya biru perlahan meredup, menjadi pola bercahaya halus yang merayap di sepanjang tubuhnya, sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Suara mesin raksasa yang tadi bergemuruh berubah menjadi dengungan halus. Lalu tubuh Marhor mulai bergeser, berlipat, dan menyusun ulang dirinya dengan gerakan elegan. Tanduk spiralnya meluruh menjadi kabel logam bercahaya yang menggulung ke dalam kepalanya, kakinya yang kokoh mulai berubah menjadi rel magnetis yang mengalir ke bawah tubuhnya. Lapisan-lapisan pelindung yang semula seperti perisai berubah kembali menjadi panel-panel datar berwarna perak mengilap. Dan dalam hitungan detik, makhluk logam raksasa itu kembali menjadi monorail Marhor, kereta masa depan yang anggun, berdiri di atas rel kaca transparan di langit kota. Oni,
yang berdiri di dalam kabin depan, merasakan perubahan itu dengan lembut. Ia menatap keluar jendela besar yang kini kembali jernih. Kota di bawahnya tampak damai, seolah tak pernah ada peperangan sedikit pun. Hanya saja, sisa-sisa keajaiban masih terlihat. Serpihan cahaya putih berterbangan di udara, menari-nari seperti kelopak bunga melati yang disinari matahari sore. Sorakan warga terdengar nyaring, menggema dari bawah. Ada yang berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangan ke arah langit. Ada pula anak-anak yang melompat-lompat gembira, menunjuk ke atas sambil berteriak, "Itu Oni! Itu ondel-ondel pelindung Jakarta!" Suara mereka menyebar seperti gelombang kebahagiaan yang menular ke setiap sudut kota. Oni hanya tersenyum. Wajah kayunya yang kaku tampak lebih hidup dari sebelumnya, bukan karena diukir ulang, tapi karena di balik ukiran itu kini tersimpan makna baru, ketulusan. Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan getaran halus dari sumber cahaya kecil yang sejak tadi berdenyut di dalam tubuhnya. "Alhamdulillah," ucapnya perlahan, penuh rasa syukur. Marhor, yang kini telah kembali dalam bentuk kereta monorail, mengeluarkan suara halus dari sistem internalnya, seperti bisikan lembut. "Misi perlindungan selesai. Semua parameter kota kembali stabil," ucapnya dengan nada yang tenang dan bersahabat. "Terima kasih, Marhor," kata Oni sambil tersenyum. "Kau bukan sekadar mesin, kau teman seperjuangan. Tanpamu, kota ini mungkin sudah hancur." "Dan tanpamu," balas suara Marhor, "aku hanya logam tanpa arah. Kau yang menyalakan cahaya dalam sistemku, Oni. Kau yang membuatku mengerti arti melindungi." Oni menatap keluar lagi. Matahari kini hampir tenggelam sepenuhnya. Langit Jakarta berubah menjadi kanvas luar biasa, campuran warna jingga, ungu, dan biru tua, seolah-olah Tuhan melukis kembali langit dengan sapuan penuh cinta. Di antara warna itu, Monas berdiri gagah, memantulkan cahaya keemasan dari puncak obornya. Kubah energi pelindung telah menghilang, tetapi sinar lembut masih memancar dari tubuh itu, seperti napas terakhir dari medan cahaya Marhor. Di bawah Monas, ribuan orang berkumpul, menatap ke langit sambil melantunkan doa-doa syukur. Ada yang bersujud, ada yang memeluk keluarga, ada pula yang hanya menatap diam dengan senyum di bibir. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, untuk sesaat menjadi tenang. Tak ada suara mesin, tak ada klakson, tak ada hiruk-pikuk. Hanya kedamaian. Oni menatap semua itu dengan mata lembut. Di balik tubuh kayunya, ia tahu, ini bukan hanya kemenangan melawan drone jahat. Ini adalah kemenangan hati yang ikhlas. Ia teringat kembali kata-kata gurunya dulu, sosok seniman tua Betawi yang dahulu membuatnya. "Oni, yang kuat bukan yang paling besar, tapi yang paling tulus niatnya. Kalau hatimu bersih, cahaya Allah akan bekerja melalui tanganmu." Kini, di atas langit Jakarta, kata-kata itu terasa hidup. Oni tersenyum pelan. Ia tahu, selama niatnya baik dan hatinya ikhlas, pertolongan Allah selalu dekat. Kadang datang dalam bentuk yang tak terduga, seperti seekor kambing logam yang lahir dari monorail futuristik. Di luar kabin, burung-burung melintas, mengepakkan sayap mereka di bawah sinar jingga sore. Sebagian hinggap di kabel dan tiang rel kaca. Suara angin menyapu lembut permukaan kota. Bahkan udara terasa berbeda, bersih, hangat, dan damai. Marhor perlahan bergerak di atas relnya, kembali ke jalur normal. Ia meluncur melintasi langit kota dengan kecepatan pelan, seolah menikmati pemandangan. Di bawahnya, warga melambaikan tangan, beberapa mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Dari layar-layar besar di gedung-gedung tinggi, siaran langsung pertempuran tadi kini berganti menjadi berita kemenangan dan ucapan syukur. Di salah satu layar besar di Bundaran HI, muncul tulisan besar berwarna emas. "Terima kasih, Oni dan Marhor, pelindung Jakarta." Oni menatap tulisan itu dengan mata yang berkilau lembut. Ia merasa malu, tapi juga bersyukur. "Aku hanya menjalankan tugas," gumamnya. "Yang berhak dipuji hanyalah Allah yang memberi kekuatan." Marhor menjawab lembut, "Dan Allah mencintai hamba yang rendah hati." Kata-kata itu membuat Oni terdiam. Ia menundukkan kepala sedikit, menatap Monas yang semakin kecil di kejauhan. Dalam pantulan kaca depan kabin, ia melihat wajahnya sendiri.
Wajah ondel-ondel kayu yang dulu hanya simbol hiburan rakyat kini tampak berbeda, lebih hidup, lebih manusiawi. Di balik senyumnya, ada cahaya kecil yang terus berdenyut. Langit mulai berubah warna. Jingga berganti ungu, ungu perlahan menjadi biru tua. Lampu-lampu kota mulai menyala, membentuk pola bintang di permukaan bumi. Jakarta kembali menjadi lautan cahaya, tapi kali ini, cahaya itu terasa hangat, bukan dari listrik semata, melainkan dari semangat baru yang lahir di hati setiap warganya. Di dalam kabin, Oni duduk di kursi penumpang terdepan. Ia memandangi horizon, tempat matahari benar-benar tenggelam di balik laut utara. Ia tahu, malam akan datang, dan mungkin ancaman baru suatu hari akan muncul lagi. Tapi malam ini, ia tak ingin memikirkan itu. Malam ini, ia hanya ingin bersyukur. "Marhor," katanya pelan, "apa kau tahu rasanya damai?" Marhor terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada lembut seperti seorang sahabat lama. "Mungkin seperti ini, ketika seluruh sistemku hening, tapi cahaya di dalamku tetap berdenyut lembut. Ketika tidak ada musuh, tidak ada perang, hanya keheningan yang dipenuhi doa." Oni tersenyum. "Itu juga yang kurasakan." Keduanya terdiam beberapa saat. Hanya suara angin dan deru lembut mesin monorail yang terdengar. Dari kejauhan, lampu-lampu masjid mulai menyala, dan suara azan Isya berkumandang menembus jendela kabin. Suara itu menggema di antara gedung-gedung tinggi, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Oni menutup matanya sejenak, lalu berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menunjukkan padaku bahwa keikhlasan adalah kekuatan yang paling besar." Monorail Marhor meluncur perlahan ke arah depot utara, tempat ia biasa beristirahat. Sementara itu, di bawah, kota kembali bergerak. Namun kini, setiap langkah, setiap tawa, setiap percakapan warga di jalanan, membawa aroma baru, aroma ketenangan setelah badai. Dan di langit Jakarta yang mulai gelap, satu bintang muncul lebih terang dari yang lain. Bintang itu berkilau di atas Monas, tepat di tempat medan cahaya Marhor pernah bersinar. Seolah menjadi penanda abadi bahwa malam itu, kota ini pernah diselamatkan oleh keberanian, doa, dan niat yang tulus. Oni memandangi bintang itu lama sekali, lalu tersenyum lagi, senyum yang lembut dan penuh syukur. Ia tahu, perjuangan belum berakhir, tapi keyakinannya sudah cukup untuk membuatnya melangkah lagi esok hari. "Marhor," katanya sebelum menutup matanya untuk beristirahat, "kita berhasil bukan karena kuat, tapi karena Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik." Dan Marhor menjawab, "Benar." Dan kebaikan itu, Oni, adalah tenaga yang tidak pernah habis. Cahaya dalam kabin perlahan meredup. Suara mesin turun menjadi dengungan lembut, hampir seperti lantunan zikir. Di luar jendela, langit Jakarta bersinar tenang di bawah sinar bintang. Malam telah tiba. Kedamaian pun turun, menyelimuti kota yang baru saja diselamatkan oleh cahaya. Oni tersenyum kecil, menatap ke atas sebelum memejamkan mata. "Selama niatku baik dan hatiku ikhlas," bisiknya lirih, "pertolongan Allah akan selalu dekat." Dan malam itu, Jakarta tidur dalam kedamaian, dengan doa yang menggantung lembut di langit, bersama bintang yang tidak padam. Alhamdulillah, sudah selesai nonton kisah Oni dan Monorail Marhor Pelindung Monas, matahari terbenam di antara gedung. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta selalu bertakwa kepada Allah di setiap langkah hidup kita. Kantong uang semoga yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, didoakan memiliki rezeki 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah ma'al, afiah. Dan yang belum benar, semoga selalu diberi kesehatan, semangat, dan kebahagiaan. Pelangi tulis di kolom komentar juga, judul cerita ondel-ondel apa lagi yang kalian ingin aku buat selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulip.